Pagi itu kantor sudah mulai ramai. Suara keyboard dan percakapan kecil terdengar menyatu dengan dengungan AC yang tidak pernah benar-benar mati. Di antara deretan meja kerja, Andre duduk tegak di kursinya sambil menatap layar komputer, tapi fokusnya bukan pada data yang terbuka di depannya. Matanya sesekali bergerak ke arah meja di seberang, tempat Rizky duduk dengan tenang sambil menyelesaikan laporan. Rizky tidak terlihat terburu-buru, tidak juga panik seperti kebanyakan orang saat deadline mendekat. Tangannya bergerak stabil, sesekali berhenti hanya untuk membaca ulang, lalu lanjut mengetik. Wajahnya datar, tapi ada ketenangan yang justru membuatnya terlihat berbeda dari yang lain. Andre memperhatikan itu cukup lama. Dalam hati, ada sesuatu yang mengganggu. Oh, bukan karena Rizky melakukan kesalahan. Justru sebaliknya. Karena Rizky terlalu rapi, terlalu konsisten, dan terlalu sempurna di mata atasan. Beberapa menit kemudian, suara langkah sepatu mendekat. Pak Hendra muncul dari arah ruangan dalam, berjalan pelan tapi pasti. Orang-orang yang melihat langsung sedikit merapikan posisi duduk mereka. Tanpa banyak bicara, Pak Hendra berhenti di dekat meja Rizky. "Laporannya sudah selesai?" tanyanya singkat. Rizky langsung menoleh dan mengangguk. "Sudah, Pak. Tinggal final cek sedikit lagi." Pak Hendra mengambil beberapa lembar kertas yang sudah dicetak, membacanya sekilas. Tidak sampai 1 menit, ia mengangguk pelan. "Bagus, ini rapi, data juga jelas." Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat beberapa orang di sekitar melirik. Andre termasuk salah satunya. Ia tidak ikut menoleh terlalu jelas, tapi cukup untuk mendengar semuanya. "Kalau begini terus, kamu siap untuk tanggung jawab lebih besar," lanjut Pak Hendra sebelum berjalan pergi. Rizky hanya tersenyum tipis. "Siap, Pak." Percakapan itu selesai. Suasana kembali seperti biasa. Tapi bagi Andre, kalimat tadi tidak berhenti begitu saja. Kata-kata itu seperti berulang di kepalanya. Tanggung jawab lebih besar. Andre menarik napas pelan. Tangannya kembali ke keyboard. Tapi pikirannya tidak lagi di sana. Ia tahu maksud kalimat itu. Semua orang juga tahu. Promosi. Dan nama yang paling sering disebut akhir-akhir ini bukan dirinya. Jam makan siang tiba. Kantin kantor mulai penuh. Andre duduk bersama beberapa rekan, termasuk Dimas yang dari tadi tidak berhenti bercerita soal kerjaan. Tapi Andre hanya mendengar setengahnya. Perhatiannya kembali tertarik saat Rizky masuk ke kantin, membawa nampan sederhana, lalu duduk di meja yang tidak jauh dari mereka. Dia lagi, gumam Dimas pelan sambil sedikit mengangguk ke arah Rizky. "Anak kesayangan sekarang." Andre tersenyum tipis. "Ya baguslah, berarti dia kerja bener." "Kerja bener sih iya," lanjut Dimas. "Tapi cepet banget naiknya. Kita yang udah lama di sini malah jalan di tempat." Kalimat itu terdengar seperti candaan, tapi ada nada yang lebih dalam di baliknya. Andre tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap gelas di depannya, lalu tanpa sadar kembali melirik ke arah Rizky. Rizky sedang makan dengan tenang. Tidak terlihat sedang memikirkan apa-apa. Tidak terlihat sadar bahwa dirinya sedang diperhatikan. Dan justru itu yang membuat Andre semakin tidak nyaman. Sore hari, pekerjaan mulai menumpuk. Andre masih duduk di depan komputernya saat Nadia datang dan berdiri di samping mejanya. "Kamu belum pulang?" tanya Nadia santai. Andre menggeleng. "Masih ada yang harus diselesain." Nadia melirik layar Andre, lalu mengangguk pelan. "Hati-hati, kamu kelihatan capek." Andre tersenyum sedikit. "Biasa." Nadia tidak langsung pergi. Ia sempat melihat ke arah Rizky yang masih duduk di mejanya, lalu kembali ke Andre. "Kamu kepikiran sesuatu?" Pertanyaan itu datang tiba-tiba, tapi tepat. Andre diam sebentar sebelum menjawab. "Enggak, kenapa?" Nadia menyilangkan tangan. "Kamu dari tadi nggak fokus." Andre tertawa kecil. "Kamu terlalu merhatiin." "Bukan merhatiin," jawab Nadia. "Cuman kebaca aja." Andre tidak membalas. Ia hanya kembali menatap layar, seolah percakapan itu sudah selesai. Tapi Nadia masih berdiri di sana beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan, "Kalau ada apa-apa, jangan dipendam sendiri." Lalu ia pergi. Andre menarik napas panjang setelah Nadia menjauh. Tangannya berhenti di atas keyboard. Kata-kata Nadia tadi tidak ia jawab, tapi bukan berarti tidak kena. Menjelang malam, kantor mulai sepi. Satu persatu orang pulang.
Rizky juga sudah membereskan barangnya dan berdiri dari kursinya. Saat melewati meja Andre, ia sempat berhenti. "Masih lanjut?" tanya Rizky. Andre menoleh sedikit. "Iya, dikit lagi." Rizky mengangguk. "Jangan terlalu dipaksain, nanti malah nggak fokus." Andre tersenyum tipis. "Santai aja." Rizky tidak banyak bicara lagi. Ia hanya menepuk pelan meja Andre, lalu pergi. Langkahnya ringan, tidak terburu-buru, dan lagi-lagi itu terasa mengganggu bagi Andre. Setelah benar-benar sendirian, Andre akhirnya bersandar di kursinya. Layar di depannya masih menyala, tapi ia tidak lagi melihatnya. Pikirannya kembali berputar ke satu hal yang sama. Rizky. Semua yang tadi ia lihat sepanjang hari seperti tersusun rapi di kepalanya. Cara Pak Hendra berbicara, cara orang-orang mulai memperhatikan, bahkan cara Rizky bersikap yang terlihat terlalu bersih. Andre menatap kosong ke depan. Dalam diam, sesuatu mulai berubah. Bukan ledakan besar, bukan keputusan drastis, tapi lebih seperti retakan kecil yang perlahan muncul. Perasaan tidak suka yang awalnya samar, mulai menjadi jelas. Bukan karena Rizky melakukan kesalahan, tapi karena Rizky berada di posisi yang seharusnya bisa saja jadi miliknya. Andre menunduk pelan, lalu berbisik sangat kecil, hampir tidak terdengar. Kenapa harus dia? Dan dari pertanyaan sederhana itu, sesuatu yang lebih besar mulai tumbuh, bukan sekadar iri, tapi niat. Hari berikutnya datang tanpa sesuatu yang terlihat berbeda. Kantor tetap sama, suara yang sama, rutinitas yang sama. Tapi bagi Andre, ada satu hal yang berubah, cara dia melihat semuanya. Ia datang lebih pagi dari biasanya. Lampu di beberapa sudut masih belum menyala penuh, dan sebagian besar meja masih kosong. Andre langsung duduk, menyalakan komputer, lalu membuka sistem laporan internal. Jari-jarinya bergerak cepat, tapi bukan karena dikejar deadline. Ia sedang mencari. Bukan data biasa, bukan angka untuk laporan, tapi celah. Matanya menyusuri setiap file, setiap revisi, setiap histori perubahan. Ia tahu, dalam sistem seperti ini tidak ada yang benar-benar sempurna. Selalu ada kesalahan kecil, entah dari manusia atau sistem itu sendiri. Dan kadang, kesalahan kecil itu cukup untuk menjatuhkan seseorang. Langkah kaki terdengar dari belakang. Andre langsung kembali ke layar utama seolah sedang bekerja normal. Rizky datang seperti biasa dengan langkah santai dan ekspresi tenang. "Pagi," ucap Rizky singkat. "Pagi," jawab Andre tanpa menoleh terlalu lama. Rizky duduk di mejanya dan mulai bekerja. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang berubah, tapi Andre tidak lagi melihatnya sebagai rekan kerja biasa. Sekarang, Rizky adalah target. Beberapa jam berlalu, aktivitas kantor mulai ramai. Andre tetap bekerja seperti biasa di permukaan, tapi pikirannya terus berjalan di belakang. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Rizky. Jam datangnya, cara dia menyimpan file, cara dia menamai dokumen, bahkan kebiasaan kecil seperti meninggalkan kursi tanpa mengunci komputer. Hal-hal yang dulu tidak pernah ia pedulikan, sekarang jadi penting. Saat makan siang, Andre sengaja duduk tidak jauh dari Rizky, tapi tidak terlalu dekat. Ia ingin mendengar tanpa terlihat memperhatikan. Percakapan ringan Rizky dengan beberapa rekan kerja mulai membuka gambaran yang lebih jelas. "Laporan minggu kemarin aman kan?" tanya salah satu rekan. "Aman sih," jawab Rizky santai. "Cuman ada revisi kecil, tapi udah aku benerin." "Lu nggak pernah salah ya, Ki?" canda yang lain. Rizky tertawa kecil. "Ya jangan gitu juga, pasti ada aja." Andre diam. Kata-kata itu sederhana, tapi cukup. Pasti ada aja. Kalimat itu seperti memberi pembenaran yang ia butuhkan. Sore hari, kesempatan kecil itu akhirnya muncul. Rizky mendapat panggilan dari luar dan harus keluar kantor sebentar. Meja kerjanya ditinggalkan begitu saja, laptop masih menyala, layar terbuka pada file laporan distribusi minggu ini. Andre melihat itu dari kejauhan. Ia tidak langsung bergerak. Kin, Mengju, Gira detik. Bebat takenan dawinan ada yang memperhatikan. Suasana kantor sedang sibuk. Orang-orang fokus dengan pekerjaan masing-masing. Perlahan, Andre berdiri. Langkahnya santai, seolah hanya ingin mengambil sesuatu. Tapi arah langkahnya jelas. Menuju meja Rizky. Ia berdiri di depan laptop itu. Layar menampilkan data yang rapi, tabel yang tersusun dengan baik, dan angka-angka yang tampak terlalu bersih. Andre menatapnya beberapa detik. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat.
Ini bukan sesuatu yang pernah ia lakukan sebelumnya. Masih ada waktu untuk mundur. Masih ada pilihan untuk tidak melakukan apa-apa. Tapi tangannya sudah lebih dulu bergerak. Mouse digeser. File dibuka. Ia masuk ke bagian history data, melihat perubahan terakhir. Semuanya tercatat dengan jelas. Andre tersenyum tipis. Rapi banget, gumamnya pelan. Justru karena terlalu rapi, satu perubahan kecil akan terlihat seperti kesalahan fatal. Tangannya mulai bergerak, tidak banyak, hanya satu angka. Satu detail kecil di bagian distribusi, cukup untuk membuat perhitungan akhir terlihat janggal. Ia tidak mengubah semuanya, hanya sedikit, sangat sedikit, tapi cukup. Setelah selesai, ia memastikan tampilan tetap terlihat normal. Lalu dengan tenang, ia kembali ke mejanya seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa menit kemudian, Rizky kembali. Ia langsung duduk dan melanjutkan pekerjaannya tanpa curiga. Andre memperhatikan dari jauh, mencoba membaca reaksinya. Tidak ada. Rizky tetap bekerja seperti biasa. Dan justru itu membuat Andre merasa sesuatu yang aneh. Campuran antara lega dan kepuasan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu. Ini mungkin bisa berhasil. Menjelang sore, Pak Hendra kembali memanggil beberapa orang untuk review laporan, termasuk Rizky. Andre tidak ikut dipanggil, tapi ia bisa melihat dari kejauhan bagaimana Rizky berdiri di depan meja Pak Hendra, menjelaskan sesuatu. Awalnya normal, tapi beberapa detik kemudian, ekspresi Pak Hendra berubah sedikit, tidak marah, tidak juga kecewa. Tapi ada tanda tanya. Andre memperhatikan itu dengan lebih fokus. Rizky terlihat berhenti bicara sejenak, lalu menunduk melihat dokumen di tangannya, seperti baru menyadari sesuatu. Percakapan itu tidak berlangsung lama. Rizky kembali ke mejanya dengan langkah yang sedikit lebih pelan dari biasanya. Untuk pertama kalinya, ritme Rizky terganggu. Malam itu, Andre masih duduk di kursinya. Kantor sudah hampir kosong lagi. Ia tidak langsung pulang. Tangannya terlipat di depan dada, matanya menatap layar yang sebenarnya tidak lagi ia perhatikan. Apa yang ia lakukan hari ini kecil, sangat kecil. Tidak ada yang langsung hancur, tidak ada yang langsung jatuh, tapi efeknya sudah terlihat. Dan itu cukup untuk membuatnya berpikir lebih jauh. Batas yang tadinya jelas, sekarang sudah ia lewati. Dan ternyata, tidak sesulit yang ia bayangkan. Andre tersenyum tipis, tapi kali ini tanpa rasa ragu. Kalau satu langkah kecil bisa membuat perubahan, maka langkah berikutnya tinggal soal seberapa jauh dia berani. Di luar, lampu kota mulai menyala. Di dalam ruangan itu, satu keputusan sudah terbentuk dengan jelas. Ini bukan lagi soal iri, ini sudah jadi rencana, dan Andre tidak berniat berhenti. Pagi itu, suasana kantor terasa sedikit berbeda, tapi bukan karena sesuatu yang besar. Hanya perubahan kecil yang hampir tidak disadari orang lain. Bagi sebagian besar karyawan, hari itu tetap berjalan seperti biasa. Tapi bagi Rizky, ada sesuatu yang mengganjal sejak kemarin. Ia duduk di mejanya, membuka kembali laporan yang sempat dikoreksi oleh Pak Hendra. Matanya menyusuri angka-angka yang sudah ia kerjakan dengan teliti. Jari-jarinya berhenti di satu bagian. Angka distribusi. Ia mengernyit pelan. Nih, perasaan kemarin gak gini. Gumamnya sangat pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Rizky bukan tipe orang yang ceroboh. Justru karena itu, perubahan sekecil apapun langsung terasa. Ia mencoba mengingat kembali proses yang ia lakukan. Semua langkahnya jelas. Semua datanya ia cek 2 kali, tapi angka itu tetap tidak cocok. Di seberang ruangan, Andre memperhatikan dari jauh. Ia tidak menatap terus-menerus, hanya sesekali melirik, sambil berpura-pura fokus pada pekerjaannya sendiri. Dan dari ekspresi kecil Rizky tadi, Andre tahu, perubahan itu sudah mulai bekerja. Sekitar 1 jam kemudian, Pak Hendra kembali memanggil Rizky. Andre tidak perlu mendengar percakapannya secara langsung, ia cukup melihat dari bahasa tubuh. Rizky berdiri dengan sikap biasa, tapi kali ini ada sedikit ketegangan di bahunya. Pak Hendra berbicara sambil menunjuk ke beberapa bagian dokumen. Tidak ada suara tinggi, tidak ada kemarahan, tapi ada satu hal yang lebih berbahaya dari itu, keraguan. Rizky mencoba menjelaskan sesuatu. Ia terlihat yakin, tapi tidak sepenuhnya. Seperti orang yang tahu dirinya benar.
tapi tidak punya bukti kuat untuk mendukungnya. Andre menahan senyum. Keraguan itu penting, karena sekali muncul, akan sulit hilang. Siang harinya, suasana kantor kembali normal. Tapi Andre mulai melihat perubahan kecil dalam cara orang memandang Rizky. Tidak langsung jelas, tidak juga terang-terangan, tapi cukup terasa. Beberapa orang mulai bertanya hal-hal kecil. Laporan kemarin ada revisi ya, Ki? Yang bagian distribusi itu gimana akhirnya? Lu salah hitung ya kemarin? Nada mereka santai, seperti bercanda. Tapi pertanyaan yang sama diulang terus-menerus, bisa berubah jadi opini. Rizky hanya menjawab seadanya. Iya, ada yang miss dikit, udah dibenerin. Ia tidak defensif, tidak juga marah, tapi justru itu yang membuatnya terlihat seperti orang yang memang bersalah. Andre duduk diam, mendengarkan semua itu tanpa ikut terlibat. Di dalam kepalanya, semuanya mulai tersusun rapi. Satu kesalahan kecil, sedikit dorongan dari lingkungan, dan persepsi mulai berubah. Sore hari, Andre kembali mendapat kesempatan. Kali ini bukan karena Rizky pergi, tapi karena sistem internal kantor yang sedang sibuk diakses banyak orang. Dalam kondisi seperti itu, perubahan kecil lebih sulit dilacak secara langsung. Andre membuka kembali file laporan lain yang masih berhubungan dengan pekerjaan Rizky. Tangannya bergerak lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada lagi keraguan seperti kemarin. Ia sudah tahu batasnya. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu mencolok. Cukup untuk membuat pola. Ia mengubah satu catatan log kecil, lalu menambahkan revisi yang terlihat seperti kesalahan input. Semuanya tetap masuk akal. Tidak ada yang terlihat dibuat-buat. Selesai dalam hitungan menit. Andre menutup file itu dan bersandar pelan di kursinya. Kali ini, ia tidak langsung melihat ke arah Rizky. Ia tidak perlu. Ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Menjelang pulang, Nadia menghampiri meja Andre lagi. Charlie ekspresinya sedikit berbeda, tidak santai seperti biasanya. Kamu ngerasa nggak sih? Tanya Nadia pelan. Andre pura-pura tidak paham. Ngerasa apa? Nadia melirik ke arah Rizky, lalu kembali ke Andre. Rizky akhir-akhir ini agak aneh. Andre mengangkat bahu. Mungkin lagi capek. Bukan capek, jawab Nadia cepat. Kayak nggak biasanya dia salah-salah gitu. Andre tidak langsung menjawab. Ia hanya diam beberapa detik, lalu berkata, santai. Ya, semua orang bisa salah. Nadia menatap Andre sedikit lebih lama dari biasanya, seolah mencoba membaca sesuatu dari wajahnya. Iya sih, katanya pelan. Cuma rasanya aneh aja. Andre tersenyum tipis. Kamu terlalu mikir. Nadia tidak membalas. Ia hanya mengangguk kecil, tapi jelas belum sepenuhnya yakin. Lalu ia pergi. Malam itu, Andre pulang lebih cepat dari biasanya. Jalanan Surabaya masih ramai, lampu kendaraan berseliweran tanpa henti. Tapi di dalam mobilnya, suasana justru sunyi. Ia menyandarkan kepala ke kursi, membiarkan pikirannya berjalan sendiri. Apa yang ia lakukan sekarang, sudah bukan kebetulan. Sudah bukan reaksi sesaat. Ini adalah pilihan. Dan yang membuatnya lebih tenang. Semuanya berjalan sesuai rencana. Rizky mulai terlihat tidak sempurna. Orang-orang mulai memperhatikan. Dan yang paling penting, tidak ada yang mengarah ke dirinya. Andre membuka mata, menatap jalan di depannya. Di balik semua itu, ada satu perasaan baru yang muncul. Bukan lagi sekadar iri, bukan juga hanya ambisi, tapi kendali. Ia mulai merasa bisa mengatur arah keadaan. Dan ketika seseorang merasa punya kendali atas hidup orang lain, biasanya ia akan terus melangkah lebih jauh. Tanpa sadar, tanpa rem, Andre tersenyum tipis di balik kemudi. Langkah pertama sudah berhasil. Sekarang, tinggal membuat semuanya terlihat seperti kebenaran. Pagi itu tidak ada yang benar-benar berubah di kantor. Orang-orang tetap datang, duduk di tempat masing-masing, membuka laptop, dan memulai rutinitas seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang tidak terlihat, dan justru itu yang paling berbahaya. Persepsi. Hal yang tidak bisa disentuh, tapi bisa mengubah segalanya. Rizky duduk di mejanya lebih awal dari biasanya. Wajahnya masih tenang, tapi tidak lagi setenang beberapa hari lalu. Tundas mana kreator yang terlihat dari cara ia menarik napas lebih panjang. Dari cara matanya membaca ulang data yang sama berkali-kali. Ia tidak ingin membuat kesalahan lagi.
Bukan karena takut dimarahi, tapi karena ia sendiri mulai ragu. Tangannya berhenti di atas keyboard. Ia membuka file laporan terbaru, memeriksa angka demi angka, memastikan semuanya sesuai. Tidak ada yang ia lewatkan. Tidak ada yang ia anggap sepele. Tapi justru di situ masalahnya. Semakin ia mencoba memastikan segalanya benar, semakin ia takut ada yang salah. Di sisi lain ruangan, Andre memperhatikan semuanya dengan tenang. Ia tidak lagi harus sering melirik. Sekarang, perubahan itu sudah cukup jelas untuk dirasakan tanpa harus dilihat terus-menerus. Rizky tidak lagi sestabil dulu. Dan itu baru permulaan. Andre membuka email internalnya. Ada satu pesan masuk dari tim operasional yang berisi update distribusi mingguan. Ia membacanya sekilas, lalu matanya berhenti di satu bagian. Ada ketidaksesuaian kecil. Bukan karena ulahnya kali ini, murni kesalahan sistem atau tim lain. Andre menatap layar itu beberapa detik. Kesempatan. Tanpa ragu, ia mengunduh file tersebut, membuka datanya, lalu mulai menyusun ulang informasi itu menjadi satu laporan ringkas. Tapi ada satu hal yang ia lakukan dengan sangat hati-hati. Ia menyambungkan kesalahan itu ke pola yang sudah mulai terbentuk sebelumnya. Tidak berlebihan, tidak dibuat-buat. Cukup untuk terlihat seperti kelanjutan dari kesalahan Rizky. Setelah selesai, Andre mengirim file itu ke Pak Hendra dengan satu kalimat sederhana. Pak, ini saya nemu sedikit ketidaksesuaian di laporan distribusi. Mungkin bisa dicek lagi. Kalimat itu terdengar netral, bahkan terlihat seperti bentuk kepedulian. Dan justru itu yang membuatnya berbahaya. Nah, tidak sampai 1 jam, suasana mulai berubah. Pak Hendra keluar dari ruangannya dengan langkah yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia langsung menuju meja Rizky. Rizky, ikut saya sebentar. Nada suaranya tidak tinggi, tapi cukup membuat beberapa orang di sekitar langsung diam. Rizky berdiri. Iya, Pak. Ia mengikuti Pak Hendra masuk ke ruangan. Pintu tertutup. Di luar, suasana kembali normal, tapi tidak benar-benar. Beberapa orang mulai saling melirik. Ada yang pura-pura tidak peduli, ada juga yang diam-diam memperhatikan. Andre tetap duduk di tempatnya. Tenang. Di dalam ruangan itu, percakapan berlangsung lebih lama dari biasanya. Rizky berdiri di depan meja, memegang dokumen yang diberikan. Matanya bergerak cepat membaca bagian yang ditunjuk. Ini kamu yang pegang, kan? Tanya Pak Hendra. Iya, Pak. Tapi Rizky berhenti sejenak. Data ini harusnya apa? Potong Pak Hendra. Rizky menelan ludah. Harusnya nggak kayak gini, Pak. Saya cek sebelumnya sudah sesuai. Pak Hendra menatapnya lurus. Tapi faktanya sekarang nggak sesuai. Kalimat itu sederhana, tapi menekan. Rizky mencoba menjelaskan lagi. Ia menyebut prosesnya, langkah-langkah yang ia lakukan. Bahkan bagaimana ia memastikan data sebelumnya sudah benar. Terus semua terdengar masuk akal. Tapi ada satu masalah besar. Tidak ada bukti yang mendukungnya. Dan dalam dunia kerja seperti ini, yang terlihat lebih penting daripada yang dirasakan. Pak Hendra tidak langsung memarahi. Ia hanya mengangguk pelan. Tolong dicek ulang semuanya. Saya nggak mau kejadian kayak gini terus, katanya dingin. Rizky hanya bisa menjawab, iya, Pak. Ketika Rizky keluar dari ruangan, langkahnya tidak lagi setenang biasanya. Ia kembali ke mejanya tanpa bicara apa-apa. Beberapa orang sempat melihat ke arahnya, tapi tidak ada yang berani bertanya langsung. Suasana di sekitarnya berubah. Tidak drastis, tapi cukup untuk membuat jarak yang sebelumnya tidak ada. Nadia memperhatikan itu dari mejanya. Ia tidak langsung bergerak, tapi matanya mengikuti Rizky cukup lama. Ada sesuatu yang tidak cocok di pikirannya. Ini bukan sekadar kesalahan biasa, terlalu berulang, dan terlalu rapi polanya. Menjelang sore, Nadia akhirnya berdiri dan berjalan ke arah Rizky. Ki, panggilnya pelan. Rizky menoleh. Ya? Nadia duduk di kursi kosong di sampingnya. Kamu yakin semua itu murni salah kamu? Rizky terdiam sebentar. Pertanyaan itu tidak ia duga. Aku nggak tahu, jawabnya jujur. Aku ngerasa udah bener, tapi tiap dicek, selalu ada yang beda. Nadia menatapnya serius. Kamu simpan backup data kamu? Rizky menggeleng pelan. Biasanya langsung di sistem. Nadia menghela napas kecil. Ia tidak melanjutkan. Tapi jelas, pikirannya sedang bekerja. Di kejauhan, Andre melihat percakapan itu. Peyatnya bisa mendersawan, tapi ia bisa menebak. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai,
Ia melihat potensi masalah. Nadia. Berbeda dengan yang lain, Nadia bukan tipe yang mudah percaya begitu saja. Ia memperhatikan detail, ia mengingat pola. Dan pola itu mulai terlihat. Andre menatap layar di depannya, tapi fokusnya sudah berubah. Kalau sebelumnya semuanya berjalan mulus, sekarang ia harus mulai lebih hati-hati. Karena permainan ini sudah naik level, bukan lagi sekadar membuat orang terlihat salah, tapi memastikan tidak ada yang menyadari siapa yang sebenarnya bermain di baliknya. Malam itu, Andre duduk sendirian lagi di kantor. Lampu sebagian sudah dimatikan, menyisakan cahaya redup yang membuat ruangan terasa lebih sunyi. Ia menatap meja Rizky yang sekarang kosong. Beberapa hari lalu, meja itu terlihat seperti simbol kestabilan. Sekarang, mulai retak, dan semua itu bukan kebetulan. Andre menarik napas pelan. Ia sudah terlalu jauh untuk berhenti. Dan di titik ini, yang ia pikirkan bukan lagi apakah ini benar atau salah, tapi satu hal sederhana. Seberapa jauh lagi dia bisa mendorong semuanya, sebelum semuanya runtuh. Hari itu dimulai dengan suasana yang lebih sunyi dari biasanya. Meskipun kantor tetap penuh. Bukan karena orang-orang berhenti bicara, tapi karena ada satu perubahan kecil yang mulai terasa di udara. Orang-orang mulai berhati-hati, terutama saat berada di dekat Rizky. Ia datang seperti biasa, tepat waktu dengan pakaian rapi dan wajah yang berusaha terlihat normal. Tapi hanya butuh beberapa detik untuk menyadari ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi sapaan ringan seperti sebelumnya. Tidak ada lagi candaan kecil yang biasa menyambut pagi. Beberapa orang masih menyapa, tapi sekadarnya. Sisanya hanya melirik sekilas, lalu kembali ke pekerjaan masing-masing. Rizky duduk di kursinya, membuka laptop, dan langsung bekerja. Ia tidak mencoba memulai percakapan, tidak juga bertanya kenapa suasana terasa berubah. Mungkin ia sudah tahu jawabannya. Di seberang ruangan, Andre memperhatikan tanpa terlihat memperhatikan. Kali ini, ia tidak merasakan kepuasan seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda, bukan karena rencananya gagal, justru karena terlalu berhasil. Perubahan itu terlalu jelas sekarang. Rizky bukan lagi sekadar terlihat kurang sempurna, ia mulai terlihat seperti masalah. Sekitar pukul 10 pagi, email internal dikirim ke beberapa divisi. Isinya singkat, tapi cukup membuat beberapa orang langsung membaca 2 kali. Akan dilakukan audit internal terhadap laporan distribusi minggu terakhir. Nama yang tercantum sebagai penanggung jawab utama, Rizky Wibowo. Suasana kantor tidak langsung berubah drastis, tapi efeknya terasa cepat. Bisik-bisik mulai muncul. Percakapan kecil terjadi di sudut-sudut ruangan. Serius dia kena audit? Parah sih kalau sampai segitunya. Berarti bukan salah kecil dong. Kalimat-kalimat itu tidak pernah diucapkan di depan Rizky, tapi cukup keras untuk sampai ke telinganya. Rizky membaca email itu dengan tatapan kosong beberapa detik. Tangannya tidak langsung bergerak, seolah tubuhnya butuh waktu untuk memproses semuanya. Audit. Itu bukan lagi soal revisi, bukan lagi soal kesalahan kecil. Itu berarti kepercayaan sudah mulai hilang. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri perlahan. Langkahnya menuju ruangan Pak Hendra terasa lebih berat dari biasanya. Di belakangnya, beberapa pasang mata mengikuti. Di dalam ruangan, percakapan berlangsung jauh lebih serius dari sebelumnya. Pak, soal audit ini, suara Rizky terdengar lebih pelan. Pak Hendra tidak langsung menatapnya. Ia sedang membaca sesuatu di mejanya. Ini prosedur. Data kamu terlalu sering bermasalah akhir-akhir ini. Rizky mencoba menahan nada suaranya tetap stabil. Saya yakin ada yang gak beres, Pak. Saya sudah cek berkali-kali, tapi hasilnya selalu berubah. Kalimat itu membuat Pak Hendra akhirnya mengangkat kepala. Berubah? Tanyanya singkat. Iya, Pak. Seperti ada yang beda dari data yang saya kerjakan sebelumnya. Beberapa detik hening. Lalu Pak Hendra bersandar di kursinya. Kamu mau bilang sistemnya yang salah? Rizky terdiam. Ia tahu itu terdengar seperti alasan, dan di situ posisinya semakin lemah. Saya nggak tahu, Pak, jawabnya akhirnya. Tapi saya yakin saya nggak ceroboh sampai segitu. Pak Hendra menatapnya lebih lama dari biasanya. Kalau memang ada masalah, kita akan temukan di audit. Tapi selama belum ada bukti, semua tanggung jawab tetap di kamu.
Kalimat itu seperti palu yang jatuh pelan. Tapi pasti, Rizky hanya bisa mengangguk. Iya, Pak. Ketika ia keluar dari ruangan, Nadia langsung berdiri dan menghampirinya. Gimana? Tanyanya pelan. Rizky tersenyum tipis, tapi kosong. Audit. Nadia menghela napas. Aku tahu. Mereka berdiri beberapa detik tanpa bicara. Lalu Nadia berkata lebih pelan. Kai, kamu percaya sama aku? Rizky sedikit mengernyit. Maksudnya, kalau kamu yakin ini bukan murni kesalahan kamu, jangan diam aja. Rizky menatapnya. Untuk pertama kalinya, ada sedikit harapan di matanya. Tapi harapan itu tidak bertahan lama. Aku nggak punya bukti, Nat, katanya pelan, dan itu adalah masalah terbesar. Di sisi lain ruangan, Andre melihat semuanya. Percakapan itu, ekspresi Rizky. Cara Nadia mulai terlibat lebih dalam. Dan lagi-lagi perasaan itu muncul, bukan takut, tapi tekanan. Ia tahu, ini titik di mana semuanya mulai tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Semakin besar masalahnya, semakin banyak orang yang terlibat. Dan semakin banyak orang yang terlibat, semakin besar kemungkinan sesuatu terbongkar. Sore hari, audit mulai dilakukan. Beberapa orang dari tim internal datang, membuka data, memeriksa histori, dan mulai menanyakan hal-hal detail. Rizky duduk di sana, menjawab setiap pertanyaan dengan jujur. Tapi setiap jawabannya terdengar, seperti pembelaan. Kenapa angka ini bisa beda? Saya nggak tahu, sebelumnya sudah saya cek. Kenapa tidak ada backup? Saya biasanya langsung input ke sistem. Jawaban-jawaban itu tidak salah, tapi juga tidak cukup. Hari itu berakhir tanpa kesimpulan pasti, tapi satu hal sudah jelas. Posisi Rizky semakin lemah. Dan itu terlihat jelas dari cara orang-orang memperlakukannya saat pulang. Tidak ada yang mengajak bicara, tidak ada yang menunggu. Ia berjalan sendiri keluar dari kantor. Di dalam, Andre masih duduk di kursinya. Lampu mulai redup, suara mulai hilang, dan ruangan kembali sunyi seperti beberapa hari terakhir. Ia menatap layar kosong di depannya. Semua berjalan sesuai rencana. Rizky jatuh, kepercayaan hilang. Lingkungan mulai menjauh. Tapi anehnya, Andre tidak merasa puas sepenuhnya. Ada satu perasaan yang mulai muncul, pelan tapi jelas. Gelisah, karena untuk pertama kalinya, ini tidak lagi terasa seperti permainan kecil. Ini sudah menjadi sesuatu yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Dan yang lebih menakutkan, Andre tahu ia adalah penyebabnya. Ia menunduk, lalu tertawa kecil, tapi hambar. Udah sejauh ini, gumamnya pelan. Dan seperti orang yang sudah terlanjur melangkah terlalu jauh ke dalam. Ia tidak lagi melihat jalan untuk kembali. Pagi itu datang dengan suasana yang terasa lebih ringan bagi sebagian orang, tapi tidak untuk semuanya. Kantor tetap berjalan seperti biasa, aktivitas tidak berubah, deadline tetap datang, pekerjaan tetap menumpuk. Tapi satu hal yang kini jelas, posisi Rizky tidak lagi sama. Ia masih datang tepat waktu. Masih duduk di meja yang sama, masih membuka laptop dan mengerjakan tugasnya. Tapi caranya diperlakukan sudah berbeda. Tidak ada lagi yang meminta pendapatnya seperti dulu. Tidak ada lagi yang langsung mempercayakan pekerjaan penting kepadanya. Sekarang, setiap hal yang ia lakukan selalu dicek ulang, dan itu terasa. Andre datang sedikit lebih santai pagi itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia tidak terburu-buru. Wajahnya terlihat normal, bahkan cenderung tenang. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang terus bergerak, perubahan. Saat ia duduk dan membuka email, ada satu pesan dari Pak Hendra yang langsung menarik perhatiannya. Andre, nanti siang ikut meeting sebentar. Singkat, tanpa penjelasan. Tapi Andre sudah bisa menebak arahnya. Menjelang siang, meeting kecil itu dimulai di ruang rapat. Hanya ada 3 orang. Pak Hendra, Andre, dan satu staf dari HR. Andre duduk tegak, tangannya terlipat rapi di atas meja. Ia berusaha terlihat netral, meskipun dalam hatinya sudah ada ekspektasi yang mulai terbentuk. Pak Hendra membuka pembicaraan tanpa basa-basi. Kita lagi butuh orang yang bisa handle distribusi sementara, katanya. Andre tidak langsung menjawab. Untuk sementara? Tanyanya pelan. Iya. Sampai audit selesai dan semuanya jelas, lanjut Pak Hendra. Dan sejauh ini kerja kamu paling stabil. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk mengunci satu hal,
kepercayaan. Andre mengangguk kecil. Saya siap, Pak. Ini bukan promosi tetap, tambah Pak Hendra. Tapi ini kesempatan. Gunakan dengan baik. Andre menatap lurus. Siap, Pak. Di dalam kepalanya, satu hal langsung jelas. Ia semakin dekat. Setelah meeting selesai, Andre kembali ke meja kerjanya dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Beberapa orang langsung menyadari perubahan itu. Lu sekarang pegang distribusi ya? Tanya Dimas. Andre menjawab santai, sementara aja. Wah, cepet juga ya, gumam yang lain. Nada itu terdengar biasa, tapi ada sedikit rasa iri di dalamnya. Dan kali ini, Andre berada di posisi yang dulu ia lihat dari jauh. Di sisi lain ruangan, Rizky juga mendengar kabar itu. Ia tidak bereaksi berlebihan, tidak marah, tidak juga terlihat kecewa secara terang-terangan, tapi tangannya berhenti sejenak di atas keyboard. Hanya beberapa detik, lalu kembali bergerak, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi bagi orang yang mengenalnya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia merasakan sesuatu. Sore hari, Andre mulai menjalankan peran barunya. Ia menerima beberapa file penting, memeriksa data, dan ikut dalam koordinasi yang sebelumnya bukan bagiannya. Semua berjalan lancar, terlalu lancar, dan itu justru membuatnya sedikit tidak nyaman. Ia tahu sistem ini, ia tahu celahnya, ia tahu bagaimana semuanya bisa terlihat benar, meskipun tidak sepenuhnya. Dan sekarang, ia berada di posisi yang mengontrol itu semua. Menjelang malam, kantor mulai sepi lagi. Andre masih duduk di mejanya, memeriksa laporan yang baru saja masuk. Matanya membaca cepat, tangannya sesekali mengetik. Tiba-tiba, ia berhenti. Ada satu bagian data yang terasa janggal. Ia menatap lebih lama. Bukan karena kesalahan, tapi karena ia tidak yakin itu benar atau tidak. Beberapa detik berlalu. Lalu tanpa sadar, pikirannya melompat ke satu hal yang membuatnya diam lebih lama dari sebelumnya. Kalau ini salah, apakah ini kesalahan orang lain? Atau hasil dari apa yang ia lakukan sebelumnya? Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Andre merasa kehilangan satu hal yang dulu ia pegang dengan kuat, kepastian. Dulu ia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sekarang, semuanya terasa kabur. Langkah kaki terdengar mendekat. Nadia. Ia berdiri di samping meja Andre, menatap layar yang sedang ia buka. Kamu sekarang yang pegang ini, tanyanya. Andre mengangguk. Iya, sementara. Nadia diam beberapa detik, lalu berkata pelan. Cepet banget ya semuanya berubah. Andre tersenyum tipis. Ya, kebutuhan. Nadia tidak langsung membalas. Matanya masih tertuju pada layar, lalu perlahan berpindah ke wajah Andre. Aku cuma berharap, katanya pelan. Semuanya memang sesuai yang kelihatan. Kalimat itu tidak panjang, tapi cukup untuk membuat Andre berhenti, bernapas sejenak. Apa maksud kamu? Tanyanya santai. Nadia menggeleng kecil. Gak ada. Tapi cara dia melihat tidak seperti orang yang benar-benar tidak tahu apa-apa. Setelah Nadia pergi, Andre kembali menatap layar. Data masih terbuka, angka masih sama. Tapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Bukan karena pekerjaannya berubah, tapi karena cara dia melihatnya sudah tidak lagi sama. Malam semakin larut. Andre akhirnya menutup laptopnya dan berdiri. Ruangan sudah hampir gelap. Hanya beberapa lampu yang masih menyala. Ia berjalan melewati meja Rizky. Kosong. Tanpa sadar, langkahnya melambat. Beberapa hari lalu, meja itu adalah pusat perhatian. Sekarang, hanya jadi tempat yang dihindari. Andre berdiri sebentar di sana. Tidak melakukan apa-apa, hanya melihat. Lalu ia berbalik dan berjalan keluar. Di luar, udara malam terasa lebih dingin. Andre berdiri sejenak sebelum masuk ke mobilnya. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, posisi, kepercayaan, kesempatan. Tapi ada satu hal yang tidak ia perkirakan sebelumnya. Perasaan, bukan rasa bersalah yang besar, bukan juga penyesalan, tapi sesuatu yang lebih mengganggu ketidaktenangan. Seperti berdiri di tempat yang tinggi, tanpa tahu apakah tanah di bawahnya benar-benar kuat. Andre menutup pintu mobilnya pelan, mesin menyala. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tidak sepenuhnya menikmati kemenangan itu. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya.
meskipun jumlah orang di kantor tidak berkurang. Ada sesuatu yang berubah, tapi tidak terlihat jelas. Bukan karena kejadian besar, melainkan karena cara orang-orang mulai menjaga jarak satu sama lain. Dan di tengah suasana itu, Nadia duduk di mejanya dengan layar komputer terbuka. Bukan untuk menyelesaikan pekerjaan utama, tapi untuk melihat sesuatu yang sudah beberapa hari mengganggu pikirannya. Ia membuka kembali data lama. Laporan distribusi minggu lalu minggu sebelumnya, lalu catatan revisi yang tersimpan di sistem. Matanya bergerak cepat, tapi terarah. Bukan mencari kesalahan, tapi mencari pola. Di sisi lain ruangan, Andre sudah mulai menjalankan rutinitas barunya sebagai penanggung jawab sementara. Ia terlihat sibuk, berpindah dari satu file ke file lain, sesekali berdiskusi dengan tim operasional. Dari sisi keluar, semuanya terlihat normal, profesional, stabil. Persis seperti yang diharapkan dari seseorang yang diberi kepercayaan lebih. Tapi ada satu hal yang ia tidak sadari, ada seseorang yang tidak lagi melihatnya sebagai rekan kerja biasa. Nadia berhenti di satu bagian data. Tangannya tidak langsung bergerak. Ia hanya menatap layar lebih lama. Ada sesuatu yang tidak cocok. Ia membuka histori perubahan file. Nama-nama yang tercatat muncul satu persatu. Waktu revisi, detail kecil, semua tersusun rapi. Dan di situ, ia melihat sesuatu yang membuatnya mengernyit. Perubahan pertama terjadi saat Rizky masih bertanggung jawab penuh. Waktu perubahan berada di jam di mana Rizky tercatat sedang tidak berada di meja. Nadia bersandar pelan di kursinya. Enggak mungkin, gumamnya pelan. Ia tidak langsung menarik kesimpulan, tapi pikirannya mulai bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Siang hari, Nadia sengaja mendekati Rizky. Aku mau tanya sesuatu, katanya pelan. Rizky menoleh. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya, tapi ia tetap mengangguk. Apa? Waktu itu, kamu pernah ninggalin laptop kamu nyala nggak? Rizky berpikir sebentar. Sering sih, kenapa? Pernah pas lagi buka laporan distribusi? Rizky mengangguk pelan. Iya, kenapa emangnya? Nadia tidak langsung menjawab. Ia menatap Rizky beberapa detik, lalu berkata, pelan. Aku nemu sesuatu yang aneh. Rizky langsung sedikit lebih fokus. Aneh gimana? Perubahan data pertama terjadi di waktu kamu nggak ada di tempat. Kalimat itu menggantung di udara. Rizky X terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak hanya terlihat bingung, tapi juga mulai mengarah ke satu kemungkinan yang selama ini tidak ia pikirkan. Maksud kamu? Ia berhenti bicara. Nadia menggeleng pelan. Aku belum bisa pastiin apa-apa, tapi ini nggak masuk akal kalau dibilang murni kesalahan kamu. Rizky menarik napas dalam. Sesuatu di dalam dirinya mulai bergerak lagi, bukan harapan penuh, tapi cukup untuk membuatnya tidak sepenuhnya merasa bersalah. Di kejauhan, Andre melihat mereka berbicara. Tidak lama, tidak juga terlalu intens, tapi cukup untuk membuat perasaannya berubah. Ia tidak tahu isi percakapan itu, tapi instingnya mengatakan itu bukan obrolan biasa. Sore hari, Nadia kembali ke mejanya dan melanjutkan apa yang ia mulai. Kali ini lebih serius. Ia membuka lebih banyak data, mencocokkan waktu, melihat log akses, bahkan membandingkan dengan aktivitas harian tim. Semakin ia melihat, semakin jelas satu hal, ini bukan kebetulan. Perubahan-perubahan itu terlalu konsisten, terlalu terarah, dan yang paling mencurigakan, selalu terjadi di momen yang aman. Nadia berhenti, lalu perlahan, ia melihat daftar akses pengguna. Beberapa nama muncul, termasuk Andre. Ia tidak langsung bereaksi, tidak juga kaget secara berlebihan, tapi matanya berhenti di sana lebih lama dari yang seharusnya. Andre, orang yang sekarang justru menggantikan posisi Rizky, orang yang terlihat paling diuntungkan dari semua ini. Jangan langsung mikir yang aneh-aneh, gumam Nadia pada dirinya sendiri. I'm Lothar, imatawiti May, instrumen yang menenangkan pikirannya. Karena satu hal yang ia tahu, kalau ini benar, maka ini bukan sekadar kesalahan kerja. Ini sesuatu yang jauh lebih besar. Menjelang malam, kantor kembali sepi. Andre masih duduk di mejanya, mencoba fokus pada pekerjaannya. Tapi pikirannya tidak lagi setenang sebelumnya. Ada sesuatu yang mengganggu sejak siang tadi. Ia merasa diperhatikan.
Bukan secara langsung, tapi cukup untuk membuatnya tidak nyaman. Langkah kaki terdengar mendekat. Nadia. Ia berhenti di samping meja Andre, seperti biasa. "Kamu belum pulang?" tanyanya santai. Andre menggeleng. "Masih ada yang harus dicek." Nadia mengangguk pelan, lalu matanya melirik ke layar Andre. Beberapa detik saja. Tapi cukup untuk membuat Andre refleks sedikit sedih menutup file yang sedang dibuka. Gerakan kecil, tapi tertangkap. Nadia tidak langsung bicara. Ia hanya berdiri sebentar, lalu berkata pelan, "Kamu sekarang pegang banyak akses ya?" Andre menatapnya. "Iya, kenapa?" "Gak kenapa-kenapa," jawab Nadia. "Cuman, tanggung jawabnya juga besar." Andre tersenyum tipis. "Ya emang." Beberapa detik hening, lalu Nadia menambahkan dengan nada yang sama sekali tidak berubah. "Tapi biasanya, semakin besar tanggung jawab, semakin kelihatan siapa yang benar dan siapa yang enggak." Kalimat itu halus, tapi tajam. Andre tidak langsung menjawab. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tidak nyaman. Setelah Nadia pergi, Andre tidak langsung kembali bekerja. Tangannya diam di atas meja. Pikirannya berjalan cepat. Potongan-potongan kejadian mulai muncul. Rizky yang mulai curiga. Nadia yang mulai mencari. Data yang mungkin tidak lagi aman. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, Andre merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan gelisah, bukan takut biasa, tapi ancaman, nyata, dekat. Dan perlahan semakin jelas. Ia menatap layar komputer di depannya. Semua masih terlihat normal, semua masih terkendali. Tapi sekarang ia tahu satu hal, itu tidak akan bertahan lama. Hari itu dimulai dengan rasa tidak nyaman, yang sulit dijelaskan. Bukan karena ada kejadian besar, tapi karena sesuatu yang sebelumnya tersembunyi, mulai terlihat bentuknya. Andre datang seperti biasa, tapi langkahnya tidak lagi seringan kemarin. Ia tetap duduk di kursinya, Ayub buka laptop, dan mulai bekerja dari luar ini ada yang berbeda. Tapi di dalam kepalanya, semuanya berubah. Setiap data yang ia lihat, ini terasa seperti potensi masalah. Setiap angka, terasa seperti sesuatu yang bisa berbalik menyerangnya. Di sisi lain ruangan, Nadia sudah duduk lebih awal. Laptopnya terbuka, tapi bukan pada pekerjaan rutin. Ia melanjutkan apa yang ia mulai kemarin. Penyelidikan. Kali ini lebih dalam. Ia tidak hanya melihat histori perubahan. Ia mulai mencocokkan waktu akses dengan aktivitas orang-orang di kantor. Ia membuka log sistem yang jarang disentuh orang lain. Detail kecil yang biasanya diabaikan, sekarang jadi pusat perhatiannya. Dan semakin ia masuk, semakin jelas satu hal. Ini bukan sekadar kesalahan sistem. Nadia berhenti di satu titik. Ada satu file, laporan distribusi awal yang pertama kali bermasalah. Ia membuka log aksesnya. Satu nama muncul di waktu yang tidak seharusnya. Andre. Jantung Nadia berdetak sedikit lebih cepat, tapi ia tidak langsung bereaksi. Ia tahu, satu data tidak cukup. Ia butuh lebih. Ia membuka file lain, lalu file berikutnya, dan lagi. Pola itu muncul lagi, tidak selalu jelas, tidak selalu besar, tapi konsisten. Dan semuanya mengarah ke satu orang yang sama. Siang hari, Nadia tidak langsung mengonfrontasi siapapun. Ia memilih diam. Tapi diamnya bukan karena ragu, melainkan karena ia sedang memastikan. Ia menghampiri Rizky lagi. "Kamu ingat gak? Setiap kali ada perubahan, biasanya kejadian setelah apa?" Tanyanya pelan. Rizky berpikir. "Biasanya setelah aku tinggal sebentar atau pas lagi sibuk sama kerjaan lain." Nadia mengangguk pelan. "Dan setelah itu..." Lanjut Rizky. "Pas dicek, datanya udah beda." Nadia menarik napas dalam. Sekarang semuanya mulai tersusun. Di kejauhan, Andre memperhatikan mereka lagi. Lebih lama dari sebelumnya. Dan kali ini, perasaan itu tidak bisa ia abaikan lagi. Ini bukan kebetulan. Mereka sedang membahas sesuatu. Dan kemungkinan besar tentang dirinya. Sore hari, tekanan itu semakin terasa. Andre mencoba fokus pada pekerjaannya, tapi pikirannya terus terganggu. Ia mulai membuka kembali beberapa file lama, memeriksa histori, mencari sesuatu, jejak. Ia menelusuri perubahan yang pernah ia lakukan. Satu persatu, semuanya terlihat aman. Tidak ada yang langsung menunjuk ke dirinya, tapi itu tidak cukup untuk menenangkan pikirannya, karena ia tahu orang yang cukup teliti bisa melihat pola. Dan Nadia adalah tipe orang seperti itu.
Tiba-tiba, layar laptop Andre menampilkan notifikasi. Akses data. Seseorang sedang membuka file lama. Andre langsung melihat nama pengguna yang tercatat, Nadia. Untuk pertama kalinya tangannya berhenti total, tidak bergerak, tidak mengetik, hanya diam. Perasaan yang selama ini ia tahan akhirnya muncul jelas. Panik. Tapi bukan panik yang terlihat, panik yang diam, yang justru lebih berbahaya. Ia langsung membuka file yang sama, melihat apa yang mungkin sedang dilihat Nadia. Log masih ada, histori masih tersimpan, dan semua yang dulu terasa aman, sekarang terlihat seperti bukti yang menunggu ditemukan. Andre menelan ludah pelan. Pikirannya mulai berjalan lebih cepat. Apa yang harus ia lakukan? Menghapus data? Terlambat. Semakin ia mengubah sekarang, semakin jelas terlihat. Mencari alasan? Belum ada yang menuduh. Dan itu justru yang membuat situasi ini lebih menekan. Karena sekarang, ia tidak tahu sejauh apa Nadia sudah tahu. Menjelang malam, suasana kantor kembali sepi. Tapi kali ini, sunyinya terasa lebih berat. Andre masih duduk di mejanya, menatap layar yang tidak lagi ia pahami sepenuhnya. Semua angka terlihat sama, tapi maknanya sudah berbeda. Langkah kaki terdengar mendekat. Nadia. Ia tidak berhenti di samping meja Andre seperti biasanya. Kali ini, ia berdiri tepat di depannya, beberapa detik, tanpa bicara. Andre mengangkat kepala. Kenapa? Nadia menatapnya lurus. Dre, katanya pelan, aku lagi ngecek data lama. Andre mencoba tetap tenang. Terus, aku nemu sesuatu. Henning. Andre tidak langsung menjawab. Aneh aja, lanjut Nadia. Polanya terlalu rapi. Andre tersenyum tipis. Ya mungkin emang kebetulan. Nadia menggeleng pelan. Kamu percaya sama kebetulan sebanyak itu? Pertanyaan itu menggantung. Berat. Tidak bisa dijawab dengan santai. Andre tidak menjawab. Bukan karena tidak bisa, tapi karena ia tahu jawaban apapun sekarang bisa jadi masalah. Nadia tidak melanjutkan. Ia hanya mengangguk kecil, lalu berkata pelan, "Aku belum bilang ke siapa-siapa." Kalimat itu terdengar seperti penenang, tapi sebenarnya peringatan. Setelah Nadia pergi, Andre tetap duduk diam. Tidak bergerak, tidak berpikir dengan jelas. Hanya satu hal yang berputar di kepalanya. Ini sudah tidak aman lagi. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, Andre merasa benar-benar terpojok. Bukan karena semua sudah terbongkar, tapi karena ia tahu itu hanya tinggal waktu. Ia menatap layar laptopnya sekali lagi. Semua yang dulu ia anggap langkah cerdas, sekarang berubah jadi jejak yang mengarah langsung ke dirinya, dan tidak ada lagi cara untuk menghapus semuanya. Andre menarik napas panjang. Dalam diam, satu kesadaran muncul dengan jelas. Ia tidak lagi mengendalikan keadaan. Sekarang, keadaan yang mulai mengendalikan dirinya. Pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena pekerjaan yang menumpuk, tapi karena sesuatu yang tidak terlihat. Sudah mulai mendekati titik akhir. Andre duduk di kursinya, menatap layar laptop tanpa benar-benar membaca isinya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia datang tanpa rencana yang jelas. Biasanya, ia selalu satu langkah di depan. Sekarang, ia hanya menunggu. Dan itu jauh lebih menegangkan. Di sisi lain ruangan, Nadia tidak lagi terlihat seperti orang yang hanya curiga. Cara dia bergerak, cara dia melihat layar, bahkan cara dia memperhatikan sekitar, semuanya berubah. Lebih fokus, lebih tajam, dan lebih yakin. Ia tidak langsung melakukan apapun di pagi itu. Ia hanya duduk, membuka beberapa file, lalu menutupnya lagi. Seolah sedang menunggu waktu yang tepat. Sekitar pukul 10, suasana kantor mulai sedikit berubah. Pak Hendra keluar dari ruangannya dan memanggil beberapa orang secara bergantian. Bukan hanya Rizky, tapi juga Andre. Andre berdiri dari kursinya dengan langkah yang berusaha tetap stabil. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai runtuh pelan-pelan. Saat ia masuk ke ruangan, ia melihat satu hal yang langsung membuat dadanya terasa lebih berat. Nadia sudah ada di dalam, Rizky juga. Dan di atas meja, terdapat beberapa dokumen yang sudah dicetak. Duduk,
kata Pak Hendra singkat. Andre menurut. Ruangan itu langsung terasa sempit. Tidak ada basa-basi. Pak Hendra langsung membuka pembicaraan. Kita sudah dapat hasil sementara dari audit. Henning, tidak ada yang bicara. Dan ada beberapa hal yang tidak masuk akal. Kalimat itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat suasana langsung berubah. Pak Hendra mengambil satu dokumen, lalu meletakkannya di tengah meja. Perubahan data ini, katanya sambil menunjuk, terjadi di waktu di mana Rizky tidak sedang mengakses sistem. Rizky menunduk. Nadia tetap diam, tapi matanya sesekali melirik ke arah Andre. Andre tidak langsung bereaksi. Ia hanya melihat dokumen itu sekilas, lalu kembali duduk tegak. "Terus, Pak?" tanyanya, mencoba terdengar netral. Pak Hendra tidak langsung menjawab. Ia mengambil dokumen lain. Yang menarik, akses pada waktu itu berasal dari user lain. Kalimat itu menggantung. Beberapa detik, lalu Pak Hendra melanjutkan, user yang memiliki izin akses tambahan. Sekarang tidak ada lagi ruang untuk pura-pura tidak mengerti. Andre menelan ludah pelan. Masih diam, masih menunggu. Nadia akhirnya bicara. "Pak, saya sudah cek log akses beberapa hari terakhir," katanya tenang. "Polanya konsisten. Setiap ada perubahan, selalu terjadi di waktu yang aman." Pak Hendra mengangguk pelan. "Dan kamu punya dugaan?" Nadia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Andre. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, tatapan itu tidak lagi sekadar curiga, tapi sudah mengarah ke satu kesimpulan. Andre merasakan itu, dan kali ini, ia tidak bisa menghindar. "Ini masih dugaan, Pak," lanjut Nadia akhirnya. "Tapi, semua data yang saya temukan mengarah ke satu titik yang sama." Ruangan kembali hening. Pak Hendra menyilangkan tangan. "Andre," katanya pelan, "kamu mau jelasin sesuatu?" Kalimat itu sederhana, tapi itulah titik di mana semuanya berubah. Andre duduk diam, pikirannya kosong. Semua skenario yang pernah ia siapkan, tidak ada yang terasa cukup sekarang. Kalau ia menyangkal, data ada. Kalau ia mengakui, semuanya selesai. Beberapa detik berlalu. Lalu Andre menarik napas pelan. "Saya nggak tahu maksudnya apa, Pak," katanya akhirnya. Kalimat yang ia pilih adalah bertahan. Nadia langsung menatapnya, lebih tajam dari sebelumnya. "Dre," katanya pelan, "log akses itu nggak bisa bohong." Andre menoleh ke arahnya. "Kamu yakin itu aku?" Nadia tidak menjawab dengan emosi. Justru itu yang membuatnya lebih kuat. "Aku nggak bilang yakin," katanya. "Tapi aku nggak nemu kemungkinan lain." Rizky, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Kalau emang ada yang ngubah data," suaranya pelan tapi jelas, "itu bukan aku." Kalimat itu tidak keras, tidak juga penuh emosi, tapi cukup untuk mengubah arah semua hal. Pak Hendra menghela napas panjang. "Ini belum final," katanya. "Tapi kita akan lanjutkan pemeriksaan." Ia menatap Andre. "Dan mulai sekarang, semua akses kamu ke sistem dibatasi sementara." Kalimat itu seperti garis batas. Yang sebelumnya Andre pegang, sekarang ditarik kembali. Andre tidak membantah, tidak juga bereaksi berlebihan. Ia hanya mengangguk pelan. "Iya, Pak." Tapi di dalam dirinya, semuanya sudah mulai runtuh. Introlah keluar dari ruangan, suasana kantor terasa berbeda. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi di dalam, tapi cukup banyak yang bisa menebak. Dan itu sudah cukup. Andre berjalan kembali ke mejanya. Langkahnya masih sama, duduknya masih sama, tapi posisinya sudah tidak sama lagi. Ia menatap layar laptopnya. Akses dibatasi, file tidak bisa dibuka sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya, ia berada di posisi yang sama seperti Rizky beberapa hari lalu. Terpojok, tanpa bukti pembelaan, dan mulai kehilangan kepercayaan. Di kejauhan, Nadia melihat ke arahnya. Tidak ada kemenangan di wajahnya, tidak juga kepuasan. Hanya satu hal, kepastian bahwa ini belum selesai. Andre menunduk pelan. Semua yang ia bangun dengan rapi, sekarang mulai terbongkar.
perlahan, sakit, dan tidak bisa dihentikan. Dalam diam, satu hal akhirnya benar-benar jelas. Ia sudah tidak bisa mengendalikan ini lagi, dan yang tersisa sekarang hanya menunggu. Kapan semuanya benar-benar jatuh? Hari itu datang lebih cepat dari yang Andre harapkan. Bukan karena waktu berjalan lebih cepat, tapi karena ia sudah kehabisan cara untuk menunda kenyataan. Pagi di kantor terasa berbeda. Tidak ada yang benar-benar bicara langsung tentang apa yang terjadi. Tapi semua orang tahu, dan yang lebih berat, semua orang mulai menjaga jarak. Andre tetap datang, tetap duduk di kursinya, tapi tidak ada lagi yang terasa sama. Sapaan pagi hilang, obrolan kecil hilang. Bahkan suara keyboard di sekitarnya terasa seperti terlalu jauh, seolah ia sudah tidak benar-benar menjadi bagian dari ruangan itu lagi. Sekitar pukul 9, pesan itu datang. Dari Pak Hendra, singkat, "Ke ruangan saya sekarang." Andre tidak langsung berdiri. Ia menatap layar beberapa detik lebih lama, seolah berharap waktu bisa berhenti di situ. Tapi tidak. Ia akhirnya bangkit dan melangkah menuju akhir dari semuanya. Di dalam ruangan, suasana jauh lebih formal dari sebelumnya. Tidak hanya Pak Hendra, ada HRD dan Nadia. Tidak ada basa-basi, tidak ada pengantar panjang. "Kami sudah menyelesaikan audit," kata Pak Hendra. Andre duduk, diam. HRD membuka map di depannya. Beberapa lembar dokumen terlihat rapi, penuh catatan. Charles dari hasil pemeriksaan log system, lanjutnya, ditemukan bahwa perubahan data dilakukan menggunakan akun dengan akses tambahan yang terdaftar atas nama Anda. Kalimat itu tidak lagi berupa dugaan, bukan kemungkinan, tapi kesimpulan. Andre menunduk pelan, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Selain itu, lanjut HRD, pola perubahan menunjukkan adanya tindakan yang disengaja, bukan kesalahan teknis. "Henning," tidak ada suara. Pak Hendra menatap Andre. "Kamu mau jelasin sesuatu sebelum kami ambil keputusan?" Untuk terakhir kalinya, Andre diberi kesempatan. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Semua alasan yang dulu terasa kuat, sekarang terasa kosong. "Aku," suaranya pelan, sedikit serak, "aku cuma pengen kelihatan lebih mampu, Pak." Ruangan tetap diam. "Awalnya cuma sedikit," lanjutnya. "Cuma biar kerjaan kelihatan rapi, biar nggak disalahin." Ia berhenti sejenak, menelan sesuatu yang terasa berat di tenggorokannya. Tapi lama-lama, suaranya makin pelan, "Aku ke bawah." Tidak ada yang memotong, tidak ada yang menyela. Nadia menatapnya, bukan dengan marah, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam, kecewa. "Dan kamu tahu akibatnya?" tanya Pak Hendra. Andre mengangguk pelan. Sekarang, ia benar-benar tahu. HRD menutup map di depannya. Dengan ini, perusahaan memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Anda efektif hari ini. Selesai, tanpa teriakan, tanpa drama berlebihan. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih berat. Andre hanya mengangguk, tidak ada protes, tidak ada pembelaan, karena semuanya sudah jelas. Ia berdiri, mengambil tasnya, dan keluar dari ruangan itu, sebagai orang yang berbeda dari saat ia masuk pertama kali dulu. Di luar, suasana kantor tetap berjalan seperti biasa, tapi bagi Andre, semuanya sudah berhenti. Ia kembali ke mejanya untuk terakhir kali, mengambil beberapa barang kecil, pulpen, buku catatan, dan satu foto lama, foto saat awal masuk kerja, saat semuanya masih terasa sederhana. Ia memasukkan semuanya ke dalam tas, tanpa melihat ke siapapun, tanpa pamit panjang. Saat ia berjalan keluar, tidak ada yang menahannya. Pintu kantor tertutup di belakangnya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia benar-benar sendirian. Di luar, matahari masih sama, orang-orang masih berjalan, kendaraan masih lewat, dunia tidak berubah. Tapi hidup Andre sudah tidak lagi sama. Ia berdiri beberapa saat di depan gedung itu, menatap ke atas. Tempat di mana dulu ia merasa mulai naik,
dan sekarang menjadi tempat ia jatuh. Tidak ada yang menghukumnya dengan teriakan, tidak ada yang mempermalukannya di depan umum. Tapi justru itu yang paling berat, karena azabnya bukan datang dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Penyesalan yang tidak bisa diulang, kesempatan yang tidak bisa kembali, dan kepercayaan yang sudah hilang. Andre menunduk pelan, lalu berjalan, tanpa arah yang jelas. Di sisi lain, di dalam kantor, Nadia kembali ke mejanya. Ia duduk, membuka laptop, melanjutkan pekerjaan. Tidak ada rasa menang, tidak ada rasa puas. Karena ia tahu, ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang konsekuensi. Dan semua orang pasti akan sampai di titik itu, cepat atau lambat.